Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kebun berjalan kaki, singgah di sungai Nanggok Udang. Kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati, selamat datang di Musrembang, Kecamatan Simpang Renggiang. Motong kayu pakai parang, tangan kepotong keluar darah. Kita laksanakan Musrembang, Kecamatan Simpang Renggiang untuk membangun masyarakat makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, keberhasilan suatu program pembangunan haruslah diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat dan terukur. Pada hari ini kita melaksanakan Musrembang dalam rangka penyusunan pembangunan untuk tahun 2023 mendatang. Pelaksanaan Musrembang pada hari ini adalah lanjutan proses Musrembang di masing-masing desa yang telah dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu, yang dilanjutkan dengan verifikasi usulan kegiatan Musrembang Des baik secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut layak atau tidak layak dibahas dalam Musrembang Kecamatan. Melalui forum Musrembang ini, kita harus dapat bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami mohon adanya masukan-masukan konstruktif bagi pembangunan di tahun 2023 yang akan datang, dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anggaran yang terbatas, ya, kita bisa bagi bahwasannya yang paling utama anggaran urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan. Pendidikan saja sudah 20%. Ya, berarti kurang lebih 150 miliar. Ditambah lagi itu urusan wajib kesehatan 10% minimal. Dan kita tidak pernah di BLT ini minimal selalu lebih daripada yang sekaminan. Kemarin saja pernah salah kesehatan itu lebih daripada 20%. Kenapa? Kondisi pandemi. Itu berarti udah 30%. Belum lagi biaya operasional, ya, aparatur, gaji dan lain-lain itu 40%. Ditambah lagi berarti udah 70%. Ditambah lagi dana desa. Dana desa 10% dari dana perimbangan dikurang dana desa. Berarti udah 80%. Sisa 20% untuk infrastruktur, untuk pertanian, ke petani, untuk nelayan dan yang sebagainya. Berarti hanya kurang lebih 180 miliar. Sangat kecil. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengan adanya Musrembang ini, ada satu hal, kalau kita nak belanja nyaman, ya otomatis kita harus menaikkan pendapatan kita. Yang punya kewenangan kita adalah pendapatan asli daerah. Sesuai dengan tema Musrembang di tahun ini, dari pusat sampai ke bawah, adalah pemulihan kesehatan dan ekonomi. Harapan kami anggarannya larinya ke sana. Jangan judulnya kemana, anggarannya lari kemana. Kita mau tahu pada saat sekarang ini RPJMD di tahun kedua. Di tahun 2021, 2022, 2003, 2004, 2005, 2006. 5 tahun. Artinya apa? Kalau di tahun pertama maunya apa? Tahun kedua maunya apa? Itu harus fokus. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kalau kita tidak jelas fokus nak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Musrembang tahun ini kita agak berubah dikit lah. Pertama, kita harus masukkan di dalam RKPD. Desa harus input. Kalau ada input ketinggalan. Tapi juga, tolong aku ingatkan ke Kades, kalau reses anggota dewan itu ditulis supaya tahu itu dimasukkan di dalam RKPD. Nah, kemudian di sistem kita perencanaan kita, Bapeda sudah bikin klaster-klaster. Jadi apa maksudnya? Oh, ini penting, sangat penting, mendesak. Oh, ini agak mendesak, ini kurang mendesak, ini tidak mendesak.
Nah kemudian kalau usulan-usulan hanya untuk CSR dimasukkan juga, itu nanti ada forum tersendiri, kita akan berkoordinasi dengan forum CSR. Nah kalau tahun ini di Februari ini Pak Bupati kita sudah memberikan penegasan kepada OPD agar buatkan semacam paparan untuk kita menarik dana DAP pusat yang akan kita laksanakan di Kabupaten Belitung Timur. Jadi akan sowan kepada di kementerian-kementerian terkait yang akan berdampak untuk mau kita. Kenapa? Karena duit kita memang tidak cukup. Nah, khusus lampu jalan tahun ini kita perbaikan. Nah, masalah kemiskinan, aku sampaikan data kita sekarang pada 45.989 orang. Kalau kemarin Haji 25.252 orang. Sekarang meningkat. Nah hal-hal ini nih mungkin tidak termasuk di dalamnya program kementerian. Contoh ada PTT dan yang dapat sebulan 1 juta. Itu dimasukkan, tapi tidak ada by name-nya ada, address-nya tidak ada, kakak tidak ada, nomor anunya tidak ada, nomor nik dengan nomor kakak tidak ada. Nah inilah yang jadi banyak itu. Jadi Bu Kades, Pak Kades jangan tulis mencak-mencak gitu. Kita juga dalam waktu dekat akan membahas masalah kriteria kemiskinan daerah. Disambungkan juga dengan nanti program OPD dulu dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Nah kita kalau database kita lah oke, baru kita ngadap ke sekretaris presiden, wakil presiden. Nah mendapat TP2K kalau tidak salah. Nah kita ngadap sana, kita minta keluarkan yang data real kita. Nah kalau yang data program itu urus Mika. Mika ada program kayak salurkan mendadak, Mika diam lah. Itu aja. Karena dari tahun ke tahun naik terus, waduh kacau juga. Ngasihkan kemudian lah ada surat keterangan miskin, gelang gede-gede. Kemudian ya. Nah kurasa demikian yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan bahwa Musrembang di tingkat kecamatan Paneglang ini akan menghasilkan output berupa dokumen perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Semoga perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersifat komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan visi misi Belitung Timur, yaitu Belitung Timur bangkit dan berdaya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sipang Renggiang tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Pergi merantau ke Tarakan sehingga sebentar ke Karangharapan. Masukan dan saran tolong diberikan demi suksesnya perencanaan pembangunan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk nanti mempertegas apa yang menjadi arah pembangunan kita di 2023 serta dasar-dasar apa yang harus kita tahu untuk arah pembangunan itu, maka sekilas saya akan menyampaikan keadaan, potensi dan rencana penganggaran di tahun 2023. Kita mulai dari gambaran umum. Kepadatan kita masih di Manggar ya, terutama di Desa Baru. Pertumbuhan penduduk kita itu relatif stabil. Jenjang antara penduduk laki dan penduduk perempuan itu tidak lebih dari 5.000 perbedaannya. Artinya mortalitas dan normalitas, kematian dan kelahiran itu berbanding seimbang. Ya. Dan model penduduk kita itu adalah model gentong strukturnya. Artinya berada di kisaran usia produktif 35 sampai 44 tahun mendominasi. Ini sangat penting untuk bonus demografi di tahun 2035. Ya, kita punya potensi penduduk yang sangat baik, yaitu di penduduk
penduduk yang sangat produktif 35 sampai 44 tahun. Pertumbuhan ekonomi kita memang fluktuasi, dan yang paling kemarin di 2019 sampai kita lebih baik dari provinsi, walaupun kita sedikit di bawah provinsi, dan tentunya kalau nasional kita jauh di bawah. Tapi terkontraksi di tahun 2020, penurunan pertumbuhan ekonomi kita tidak seburuk yang provinsi. Nah, ini angka pengangguran terbuka kita memang ya sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, tentunya di tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kita turun 3,78, tapi tidak terlalu signifikan. Maka di angka 2021 kita berada pada persentase 3,78%. Nah, ini angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan daya ekonomi kita, yaitu di 2021 kita disebut Pak Wagub tadi ya cukup tinggi, naik sampai 7, sekian persen, artinya hampir 7,5%. Kita tapi masih jauh di bawah garis kemiskinan nasional. Jadi provinsi kita masih lumayan ya, nasional itu 9,71, provinsi kita 4,67. Di dalamnya itu ada kita, ada Kabupaten Belitung Timur, tapi kita jauh di bawah garis kemiskinan nasional. Nah, IPM kita cukup bagus ya. Provinsi mendekati nasional, nasional itu 72, sekian. Provinsi cukup bagus, dan provinsi kabupaten kita kalau kita jelimetin, satu-satunya kabupaten pemekaran yang angka IPM-nya itu adalah 71,42. Sedangkan yang Pangkal Pinang, Bangka wajar ya, usia mereka sudah melebihi kita jauh. Kita baru kisaran belasan tahun ya, kita sudah dapat mengimbangi kabupaten tetangga. Berarti kondisi IPM yang disupport oleh kesehatan, pendidikan atas rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran untuk pengeluaran penghidupan per kapitanya itu dapat terus ditingkatkan. Nah, kita berharap Pak Wagub, angka rata-rata lama sekolah kita sekarang ini 8,4, artinya belum sampai kelas 3 SMP, baru kelas 2. Jadi kalau misalnya angka rata-rata lama sekolah kita itu menyentuh angka 9 tahun, artinya sebagian besar penduduk kita itu sudah menamatkan pendidikannya di pendidikan dasar SMP. Untuk kita ketahui, pembangunan investasi kita pada tahun 2021 memang terjadi penurunan karena kita menurunkan target dari 483 miliar kita turun menjadi 360 miliar kurang lebih. Artinya ketika dia dihitung secara realistis di triwulan 3 kita mencapai 395, artinya kita di atas target yang sudah dihitung. Maksud saya, di masa pandemi ini kita menghitung target itu proporsional, tidak sembarangan. Artinya terlampaui di realisasinya ke 395 miliar. Kita berharap Bapak Ibu ya, pergerakan manusia akan menimbulkan tindakan ekonomi. Ketika tindakan ekonomi terjadi, akan menimbulkan transaksi. Nah, di transaksi itulah nanti para investor akan membaca Belitung Timur punya potensi. Nah, kita berharap investasi ini akan membuka peluang-peluang yang menyebabkan kebutuhan primer dan sekunder tersedia di Kabupaten Belitung Timur. Misalnya pasar tadi, pasar itu kan kalau ada di Renggiang, dia akan memperpendek transportasi. Ketika transportasi pendek, bahan bakar orang lebih hemat, tenaga orang lebih hemat, waktu lebih hemat, terjadilah efisiensi. Ketika terjadi efisiensi, pengeluaran kecil tapi dampaknya sangat besar. Kita berharap seperti itu. Ada hal-hal yang dapat menyumbang, berkontribusi Simpang Renggiang ini untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Berikut. Nah, ini sebagai data sampingan tapi perlu. Kenapa tingkat
tingkat kunjungan wisatawan kita masih di bawah 50-an, terutama yang mancanegara, jelas karena kita tidak terlalu punya banyak objek yang dapat dikunjungi. Tanjung Pandan berlipat-lipat. Saya melihat disparitas antara Belitung dan Belitung Timur itu luar biasa. Ketika mereka di sana, mereka cukup satu titik poin sudah dapat menyentuh berbagai fasilitas, ya hotel, ya pusat perbelanjaan, ya kuliner, ya pantai, ya dan lain segala macam. Ya ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham, kita harus menyelesaikan visi daripada pimpinan daerah yang sudah dimasuk di dalam RPJMD. Ya, misi pertama adalah penguatan ketata pemerintahan, tentunya melalui disiplin, melalui jam kerja, ya, melalui e-kinerja. E-kinerja itu kan tanda petik kalau sekarang memaksa kita untuk bekerja secara profesional. Yang kedua, seperti yang disebut di sebelum-sebelumnya, karena memang masalah kita adalah masalah ekonomi, tentunya pemberdayaan ekonomi ini adalah misi yang sangat strategis, yang pelan-pelan harus kita tingkatkan kemaksimalannya dari tahun ke tahun. Terus yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu menjadi target dari tahun ke tahun, target yang sangat strategis untuk terus ditingkatkan pemanfaatannya dari tahun ke tahun. Ini yang untuk RKPD tahun 2023 tujuannya seperti Pak Wagub katakan tadi adalah kita adalah pemulihan ekonomi, tapi melalui bagaimana? Sinergitas. Saya rasa yang dimaksud sinergitas, satu OPD dengan OPD lain ada keterikatan. Nah inilah prioritasnya, ya. Tema kita sudah disebutkan Pak Wagub tadi, pemulihan ekonomi yang kita laksanakan dengan sinergitas, ya, antara satu dengan yang lain untuk pengentasan kemiskinan. Sehingga prioritas RKPD kita itu ada 5, dapat dibaca di sana semua, ya. Ya, kualitas SDM, fasilitas infrastruktur yang lebih baik, ya, lingkungan. Saya rasa dari sini sebagian OPD ngerasa ini adalah tugas utama saya, tetapi tidak menutup kemungkinan perangkat daerah yang lain mensupport agar tugas utama perangkat daerah dapat terwujud. Maka kita berharap kami sebagai Bapeda, ya, yang di dalam Permendagri itu bahwa kami merencanakan, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi. Memang tugas kami. Jadi kalau perangkat daerah sering kita panggil untuk berkoordinasi adalah dalam rangka menselaraskan sinergitasnya. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf saya tidak menggurui, cuma karena ini data, jadi harus saya jelaskan. Data itu kalau dia tidak dijelaskan, kita tidak dapat manfaatnya. Sekali lagi, Ibu Wakil Ketua DPR, saya mohon maaf, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan Kepala Perangkat Daerah. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat musyawarah kita pada kali ini, memberi kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan tahun-tahun berikutnya. Bila jadi wajidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.